apa sih fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi bersama Akang di channelnya Akang Dede. Di video kali ini Akang masih akan membahas mengenai drone DJI Neo 2. Drone DJI Neo 2 ini adalah drone DJI yang bisa terbang di dua mode ya, mode aerial ataupun mode APV secara bergantian. Tapi di video kali ini Akang akan memperkenalkan remote control dari DJI, yaitu remote control RCN3 beserta apa sih fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, masih bingung, yuk simak video ini dan jangan di skip. Oke, yang pertama Akang akan memperlihatkan, jadi yang Akang pegang ini adalah drone ya, remote control DJI RCN3. Nah ya, nah, secara bentukannya dia seperti ini ya, seperti ini. Dan remote control DJI ini bisa terkoneksi ke beberapa tipe drone dari DJI tentunya saja, untuk merek lain dia tidak bisa. Dan kita mulai dari bawah sini. Di bawah ini ada joystick. Jadi sebelum kita nyalain drone-nya, jadi kita coba untuk pasang dulu. Jadi untuk joystick di sini dia bisa dilepas pasang ya. Jadi kita pasang dulu sebelum kita menyalain remote controlnya. Nah, ini ada untuk mengontrol drone. Nah, dan di sini di atas ini guys. Jadi kita mulai dari atas ini ya. Nah, di atas ini adalah ini untuk menaikkan atau menurunkan gimbal drone ataupun kamera drone. Jadi inilah yang akan mengubah sudut pandang dari kamera drone ya. Jadi kalau kita dorong ke atas dia akan naik, sudut pandang naik. Kepingin lebih turun ya bisa diatur dari roll ini. Dan kalau di sebelah sini ya, ini ada titik seperti kita sering lihat kalau mau melakukan perekaman video, dan di sini ada gambar potret. Nah, ini adalah satu tombol, dia ada dua fungsi. Nah, jadi ketika kita mau melakukan pemotretan dari udara menggunakan drone ini atau menggunakan remote ini, kita tinggal tekan aja. Kita tinggal sedikit tarik si tunjuk kita ini, kita tarik sedikit ke sini, kita tekan saja sini, tap. Nah, berarti kita sudah mengambil foto ataupun gambar guys ya. Nah, tapi kalau teman-teman kepingin merekam video, itu teman-teman dorong sedikit tunjuk teman-teman ini ke arah dalam ya, tekan satu kali. Nah, itu teman-teman sudah melakukan perekaman melalui drone. Dan di layar handphone nantinya akan ada waktu ataupun timer berjalan untuk perekamannya. Dan di tengah ini ya, di tengah ini adalah antena untuk remote control ini. Dan akan informasikan bahwa remote control ini bisa membawa drone sampai 10 km ya. Tapi kalau untuk drone yang akan punya ini, dia tidak mampu untuk sampai 10 km, dia hanya mampu di 2 km saja. Tapi bukan kendala di remote-nya, dia ada kendalanya di baterai drone. Jadi di baterai drone ini dia tidak bisa bertahan lama, dia hanya di 10 menit saja. Dan kalau kita di bawah long range itu hanya bisa menembus 2 km maksimal. Nah, inilah yang terdapat antena di dalam ini. Dan di dalam ini guys, di dalam ini dia ada kabel OTG, dan kabel OTG ini dia bisa diganti-ganti guys. Dan ketika kita kalau beli baru guys ya, kalau kita beli baru itu akan mendapatkan dua kabel OTG. Nah, ini bisa disebut pasang guys. Bisa disebut pasang seperti ini. Ini untuk ininya. Jadi ciri khas untuk cara pemasangannya, jadi di sana ada dua lubang, yang satunya ada type C, dan di satunya dia hanya ada bolong saja, tidak ada fungsi, dia hanya diperuntukkan untuk dudukan saja. Nah, di sana. Nah, cara memasangnya dia
OTG ini dia ada kode, guys. Nah, di sini ini adalah kodenya. Jadi kalau yang bagian satu ini dia tidak ada, guys. Tidak ada. Nah, yang ini ada kode. Nah, yang berkode ini, yang bergambar ini dia dihubungkannya ke remote. Dan yang tidak ada kodenya, yang ini dia dihubungkannya ke handphone yang kita gunakan untuk menerbangkan drone. Nah, jadi ini bisa diganti-gantinya sesuaikan dengan handphone yang teman-teman gunakan. Jadi di setiap ini juga dia ada mesin-mesin di sini ya. Ini ada semua, dan gambar yang ada gambar ataupun kode ini dia diperuntukkan untuk dicolokin ke remote controlnya. Kita akan pasang dulu yang ini. Jadi jangan salah ya buat teman-teman, karena ini adalah output dan input untuk data yang diterima dari drone ketika drone sudah terbang, guys ya. Nah, ini bisa diliput aja, nanti ditutupin. Nah, kembali dia untuk tombol ini gitu ya. Tapi untuk di belakang dia tidak ada tombol, guys. Dia hanya ada sirkulasi udara ya, saringan hawa seperti itu. Dan kembali kita ke sini, ya, ke tombol ini dulu, guys ya. Jadi rasakan ini adalah tombol kedua ini dia tombol yang jarang digunakan, tapi dia ada fungsinya, guys. Nah, untuk ini untuk tombol ini dia untuk pergantian di mana kita akan melakukan potret, mengambil foto ataupun merekam video. Jadi kalau di layar handphone teman-teman itu di posisi perekaman video, silakan teman-teman diklik aja di sini. Dia akan beralih ke foto, klik lagi dia akan beralih ke video. Itu untuk fungsi tombol ini, guys ya. Dan kembali ke sini, yang ini jarang digunakan, cuman kita bisa di custom biasanya kalau drone, apalagi kalau drone kita itu mini 4 ataupun mini 3. Kalau drone mini 4 atau mini 3 itu kan dia kameranya dia bisa less cam ataupun portrait ya, atau tegak ataupun tentang seperti ini ya. Itu kalau di, jadi di sini fungsinya dia bisa di custom ya. Intinya kalau di DJI ataupun di remote-remote di drone-drone lain itu, ini fungsinya adalah sama dengan fungsi ini. Hanya kalau dia untuk menurunkan ataupun menaikkan gimbalnya ataupun sudut pandang kamera. Jadi kalau kita menggunakan remote tombol ini, perbedaannya ketika si sudut pandang kamera drone itu lurus ya, kalau kita tekan ini itu dia akan berganti, jadi menghadap ke paling bawah, paling bawah dia akan mesot ataupun mengambil sudut pandang yang paling bawah. Dan ketika dia di satu lagi dia akan berbalik ke semulanya, tapi dia berbaliknya secara otomatis cepat, guys ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan roll ini dia akan pergerakannya akan pelan-pelan sesuai kita perintah dari sini ya. Itu perbedaannya. Tapi kalau drone teman-teman untuk drone yang berbeda atau drone yang seperti mini 4 atau mini 3 itu bisa di custom. Bisa custom, intinya itu bisa dia menyesuaikan sudut si gimbalnya ya. Jadi di melakukan customnya itu dia lakukan di aplikasi DJI Play ya. Nah, jadi kita kembali lagi di tombol yang ada di sini. Nah, di tombol, kita kembali ke tombol ini dulu ya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah tombol power. Dan untuk menyalakan tombol power ini, jika tombol ini ditekan satu kali, itu kita akan melihat eh, persentase baterai yang ada di sini. Nah, kalau tekan sekali, kalau tekan satu kali dan tekan lama, itu kita akan menyalakan remote RCN3 ini ya. Tuh, jadi fungsi ini. Jadi satu tombol itu rata-rata kalau di remote drone itu ada dua fungsi.
dan yang tengah ini bisa digeser-geser ya. Dan di sini ada C, N, dan S, dan kode tersebut dia berpengaruh ke kecepatan drone. Jadi untuk S itu dia adalah sports ya. Jadi di mana drone itu akan bergerak kencang, tapi dia untuk obstacle flow-nya ataupun sensor ditabraknya dia biasanya non aktif. Nah, itu jadi teman-teman perlu diperhatikan dulu kalau sebelum menerbangkan drone. Jadi posisi eh, tombol ini dia berada di posisi mana. Nah, jadi kalau di posisi S, enaknya kalau kita sebagai pemula posisikan aja ke tengah, ke netral ini. Nah, di netral ini ya untuk kecepatan drone kalau nggak salah itu di 28 km per jam. Kalau di sport itu dia 50 km per jam. Dia cepat. Dan di paling pinggir ini adalah jadi mode C, sinematik. Jadi drone itu akan berjalan sangat-sangat lambat dan kecepatan di mode sinematik itu di angka 7 km per jam. Itu udah akan tes kemarin dan videonya di belakang-belakang, nanti videonya akan lampirkan di akhir video guys ya. Kembali kita ke tombol yang ini, yang akan pegang ini. Dan di sini ada huruf H dan ini ada sama dengan. Nah, jadi fungsi tombol ini adalah tombol RTH. Jadi kalau teman-teman ke RTH ataupun take off. Jadi kalau teman-teman drone-nya belum terbang, ditekan lama-lama tombol ini, si drone akan otomatis terbang. Nah, tapi kalau drone teman-teman itu sedang terbang, ditekan lama-lama, itu akan RTH, kembali ke titik home point ataupun ke tempat di mana si drone tadi diterbangkan. Nah, jadi ketika teman-teman itu udah tekan RTH tombol ini, si drone sedang pulang, terus teman-teman kalau mau ngebatalin, tekan aja satu kali, tek, udah si drone-nya gagal RTH. Itu itu salah satu fungsi. Dan di titik-titik ini adalah bar ataupun jumlah baterai. Jadi biasanya kita mengatakannya, oh baterainya udah masih 4, masih full, oh baterainya tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, seperti itu untuk uh, fungsi titik-titik yang ada di sini. Dan di bawah ini adalah ada colokan Type-C ya untuk mengecas baterai RCN3. Nah, seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau drone teman-teman itu bisa menembus 10 km, remote ini bisa membawa drone teman-teman. Tapi dengan syarat mereknya DJI, sama-sama DJI. Tapi sebelum teman-teman membeli ataupun menggunakan drone ini, silahkan dicek dulu. Mungkin teman-teman kepingin nerbangin jauh drone, itu silahkan diperiksa dulu. Drone remote ini dia tidak ke semua merek DJI ya, itu ada batasnya. Kalau DJI Neo itu seluruhnya bisa diterbangin pakai ini ya, tapi untuk drone-drone yang lainnya kan nggak hafal. Nah, jadi silahkan dicek dulu kalau mau beli remote terpisah. Dan lebih enaknya lagi ketika kita naruh handphone di sini guys. Jadi dia itu tidak bertumpuk. Biasanya kita kalau pakai ini yang bagian ini guys, yang bagian ini biasanya suka ini suka menekan tombol power pada handphone ya, itu biasanya. Kalau ini enggak, kita udah pernah coba, karena dia dia hanya menahannya di sini ya, di sini menekannya supaya dia tidak bergerak di handphone. Itu salah satunya. Jadi apalagi ya, untuk seterusnya seperti tidak ada guys. Hanya itu saja. Mungkin buat teman-teman kalau masih ragu ataupun masih ada pertanyaan yang belum jelas dari video ini, silahkan teman-teman klik aja komentar di bawah video ini. Atau mungkin kalau teman-teman kepingin detailnya, silahkan teman-teman di subscribe aja dulu channel ini ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya
Nanti teman-teman kalau akan melakukan live streaming itu teman-teman akan dapat notifikasi dari channel Akang. Dan perlu sedikit informasi bahwa channel Akang ini akan biasanya itu melakukan live streaming di setiap sore. Setiap sore jam 3 ataupun jam 4 ya, di live streaming Akang itu akan mengajak teman-teman untuk sharing mengenai drone. Jadi untuk video hari ini Akang ucapin terima kasih udah menonton video ini. Kang akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Oke, bye.